Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dikatakan Allah menentukan seperti itu. Nabi-nabi dan rasul-rasul Allah lelaki, gak dibebankan ke perempuan. Gak ada rasul perempuan, semua nabi-nabi Allah laki-laki, rasul-rasul Allah laki-laki. Nabi SAW, Rasulullah, begitu akhlak Nabi Muhammad, begitu dikatakan tuntunan. Seperti apa Rasulullah melihat Rasul dari putri Nabi Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasul. Ini akhlak Sayyidah Fatimah persis. Bahkan Nabi katakan bintun lagi abuha, anak seperti bapaknya. Begitu. Jadi kalau kita banyak sholawat ke Nabi Muhammad, bakal dapat share keberkahan sholawat itu, fadilatus sholawat. Segala amal yang kita kerjakan ada fadilah-fadilahnya. Gak mungkin ada sesuatu kebaikan gak ada di balik itu keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanhum khuluqan. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di Lailatul Jum'ah, di malam Jumat yang penuh keberkahan ini, Allah masih memberikan kita sehat afiah. Allah masih memberikan kita berkah salawat yang kita baca terus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-fakir hormati Ki Ma'mun, mata'anallah bituli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah setafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada asatidzah yang lain, dan kepada antum, semua antum, mudah-mudahan Allah lindungi dari segala macam kesusahan, Allah mudahkan urusan, terutama Allah setafiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul bersabda, Nabi, inama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Kenapa Rasulullah mempunyai akhlakul karimah? Karena Allah meletakkan sifat itu di diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah berangkatkan dia Rasul, Allah utus Nabi Muhammad, berarti ada sesuatu yang dibawa Nabi. Sesuatu itu ad-din, agama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inama bu'itsu liutamima makarimal akhlaq. Qala Rasul, Nabi bersabda, Nabi, sesungguhnya diutus aku untuk menyempurnakan akhlak. Seperti apa sih akhlak Nabi Muhammad ini? Akhlak Nabi amar ma'ruf nahi mungkar. Selalu Rasulullah nyuruhkan kebaikan dan menjauhi keburukan. Ini akhlak Nabi Muhammad SAW. Khuluqul Quran dikatakan. Jadi kalau di zaman Rasulullah hidup, sahabat melihat Nabi kayak Al-Quran berjalan. Subhanallah, ya, subhanallah. Luar biasa, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Quran yang berjalan akhlak Nabi. Dan apa dikatakan? Nabi Muhammad SAW ini mempunyai kemuliaan Rasulullah. Mempunyai kemuliaan Nabi. Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rauf diberikan kepada Nabi. Sampai di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam, belum lahir Nabi, belum zaman Nabi Allah Isa. Di zaman dulu Nabi Allah Musa Yahudi, ya. Di zaman dulu itu umat Nabi Allah Musa disebut di zaman itu ismuhu Ahmad. Sudah dikenal Rasulullah dari zaman sebelum Nabi lahir. Itu keutamaan akhlakul karimah Nabi Muhammad SAW dari sebelum lahir Nabi. Dan Rasul katakan, Nabi, aku dulu cahaya, kata Rasul.
Jadi sebelum Allah jadikan Nabi Allah Adam alaihi salam minatin dari tanah, dikatakan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, qabla yakhluqa Adam, Allah sebelum Allah jadikan Nabi Allah Adam ini, Allah jadikan nuran nabikum, Rasulullah berbentuk cahaya ketika awal zaman, atau disebut dari zaman azali, sebelum Allah jadikan segala sesuatu. Berserah diri kepada Allah termasuk akhlak Nabi. Ya. Nabi Sayyidil Mutawaddi'in dikatakan itu bagus sama Bakri Purwakarta, ulama besar di zaman beliau hidup radhiyallahu an, Sati Sempur, pondok pesantren Sempur ya di Purwakarta. Kata beliau bahwasanya Nabi Muhammad Sayyidil Mutawaddi'in, orang paling rendah hati, akhlakul karimah, luar biasa. Dan di zaman Nabi seperti sahabat melihat Al-Quran berjalan, dan terus seperti apa dikatakan, dzukirallah, selalu mengingatkan kita kepada Allah. Itu akhlak yang karim, yang mulia, karena Allah Al-Karim. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah berfirman, kalau kita mengharapkan kemuliaan, kepengen menjadi ahli jannah, perempuan yang solehah, lelaki yang soleh, berarti harus mendapatkan atqa, menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah. Nggak bisa enggak. Kalau mengharapkan kemuliaan, kalau nggak mengharapkan kemuliaan berarti mengharapkan kerendahan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Harus menjadi ahlu tuqa. Bagaimana caranya jadi ahli takwa? Banyak baca Quran. Kalau Rasul Nabi SAW bersabda, Nabi, adibu auladakum ala salasati khisal, hubbi nabikum wa ahlu baitihi thumma qiraatul Quran. Disuruh Nabi Muhammad untuk mengajarkan kepada anak-anak kita apa? Cintai Nabi Muhammad SAW dan keluarga Nabi Muhammad SAW, thumma qiraatul Quran, terus membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran juga ini petunjuk, an-nur. Al-Quran itu cahaya, Al-Quran asyifa, Al-Quran ini obat, Al-Quran ini sesuatu yang bisa menjadikan seseorang itu kuat. Ada sir di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran juga dikatakan la raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk kepada ahlu tuqa, orang-orang yang bertakwa. Kalau nggak takwa nggak ngerti Quran. Ar-Rahman allamal Quran khalaqal insan. Allah menerangkan di Al-Quran segala sesuatu tentang pengetahuan alam. Badi'us samawati, oh kita ngerti yang menjadikan langit Allah. Wal ardi, dan yang jadikan bumi ini Allah. Begitu, ngerti dari Al-Quran karena petunjuk. Tapi diberikan petunjuk itu kepada ahlu tuqa, orang yang bertakwa kepada Allah. Apa takwa itu? Dia dzalika liman khasyya rabbah, dikatakan orang yang memiliki khasyah. Apa khasyah itu? Rasa takut kepada Allah dan taat mengikuti apa yang Allah perintahkan. Termasuk akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amar ma'ruf nahi mungkar. Enggak cukup kita cuma nyuruh orang baik tapi kita gampang-gampangin perkara haram, enggak boleh. Jadi kalau kita menyuruh orang untuk melakukan kebaikan, ya kita juga harus berakhlak baik. Akhlak baik seperti apa? Kita jauhi perkara-perkara haram. Itqum minan nar. Allah sudah katakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Disuruh kita menjaga diri kita dari api neraka yang menyala-nyala. Enggak bakalan lihat neraka kita. Umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW enggak bakalan lihat neraka, pantang. Kullu ummati yadkhulul jannah. Itu termasuk akhlak Rasulullah. Begitu di akhirat itu Rasulullah menghadap kepada Allah. Ummati kata Nabi. Idfa' ra'sak ya Muhammad. Disuruh Nabi mengangkat kepala Rasul. Apa yang kau inginkan? Umatku. Memintakan syafaat untuk kita umatnya. Allah bilang langsung diijabah Allah. Dikabul Allah bahwa semua umat Kanjeng Nabi bakal masuk ke dalam surga. Luar biasa. Terus apa dari salawat? Iya. Pahalanya banyak. Kita punya salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wow, pahalanya luar biasa. Orang salawat. Kita sebut nama Nabi Muhammad, kita bersolawat terus. Siapa yang paling banyak solawat nanti di akhirat bakal kumpul dengan Nabi Muhammad SAW terus.
Apa terus selama itu terus mendoakan anak supaya anak-anak soleh soleha dengan menyebut nama Nabi Muhammad SAW terus. Apa masakan supaya enak ya selawatan ya supaya masakannya berkah. Begitu melihat akhlak Rasulullah ta'am Nabi makan dengan menggunakan tangan kanan ya. Ini akhlak Rasulullah masuk kamar mandi dengan mendahulukan kaki kiri. Ini akhlak Nabi Muhammad. Kenapa masuk kamar mandi pakai kaki kiri? Di sana ada dua memedi, dua setan, khubuthi wal khaba'is. Kalau di mushola ada jin apa enggak? Ada malaikat kalau di masjid. Kenapa? Karena memang Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Terus salawat ke Nabi. Ini ahli tuqa, orang bertakwa ini tanda orang ahli takwa, dia salat rapih. Khusyuk dalam mengerjakan salat, ahli qiraah baca Quran, ahli membaca Al-Quran, terus pandai salawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena majma'atul khair, satu perkumpulan baik fil akhirat, di akhirat itu nanti ketika kita memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa akhlak Rasulullah. Tuntunan Nabi. Orang buta kalau nggak pakai tongkat bingung. Kita hidup seperti itu mengharapkan Rasulullah, bayangkan. Ya, yang benar-benar perlu untuk kita jadikan apa pegangan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah Taala Allah berfirman dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, dikatakan Allah menentukan seperti itu. Nabi-nabi dan rasul-rasul Allah lelaki. Gak dibebankan ke perempuan. Tidak ada rasul perempuan. Semua nabi-nabi Allah laki-laki. Rasul-rasul Allah laki-laki. Nabi SAW Rasulullah begitu akhlak Nabi Muhammad. Begitu dikatakan tuntunan. Seperti apa Rasulullah melihat Rasul dari putri Nabi Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasul. Ini akhlak Sayyidah Fatimah persis. Bahkan Nabi katakan bintun lagi abuha, anak seperti bapaknya. Begitu. Jadi kalau kita banyak sholawat ke Nabi Muhammad bakal dapat share keberkahan sholawat itu, fadilatus sholawat. Segala amal yang kita kerjakan ada fadilah-fadilahnya. Gak mungkin ada sesuatu kebaikan gak ada di balik itu keberkahan. Bersyukur kepada Allah, tanda orang ini sudah mulai ngerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dengan apa bib rasa syukur kita kepada Allah mengerjakan salat. Ahlu tuqa, bertakwa kepada Allah. Salat subuh, azan langsung wudu berjamaah. Terus zuhur, azan langsung wudu berjamaah. Terus asar, azan dengar langsung wudu berjamaah. Ya, dengarkan sampai selesai azan. Terus azan maghrib langsung wudu berjamaah, luar biasa. Terus khusyuk bertambah terus, nggak pernah meninggalkan sholat. Sholat ditinggalkan mendapatkan dosa, berarti maksiat meninggalkan sholat. Tapi mengerjakan sholat untuk kita meninggalkan maksiat, bayangkan. Itu keutamaan yang Allah berikan dalam babu sholat, dalam apa? Fadail, tentang fadilah dari beberapa fadilah sholat, begitu. Begitu diganggu setan, dalam keadaan apapun setan mengganggu. Dalam kita berwudu setan ganggu, dalam kita keadaan apa aja setan mengganggu. Nah, beruntung orang yang apa? Yang ia ngerti akhlakul karimah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hati kita supaya nyambung ke Rasulullah? Banyak sholawat. Setiap waktu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus menyanjung Nabi Muhammad akan disanjung Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Ahlu tuqa sebabnya. Orang ini yang wajib dikerjakan khusyuk dalam sholat, dalam ibadah, bermuamalah dalam setiap waktu, banyak beramal-amal soleh. Dan sudah orang ini terus selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, terus ijabah. Dengar Allah. Ahlu tuqa, orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikatakan terus akhlak ini berdekatan dengan ketakwaan seseorang ini? Kenapa? Karena ada seseorang ini yang dikhawatirkan dakhalanar, masuk ke dalam neraka. Ada kekhawatiran kita ini akan mengikuti orang itu. Bagaimana caranya? Bersegera-segera dalam melakukan amar ma'ruf. Dalam untuk kita
berbuat kebaikan. Nah, bagaimana kita mencegah kita untuk nggak berbuat sesuatu yang haram kalau kita nggak punya kebaikan, nggak punya bekal ya. Harus punya niat, iktikad yang kuat bahwasanya ngerti salat ini menghadap ke kiblat. Salat ini inti salat tumakninah. Dan puncak ibadah itu dikatakan tawadhu, rendah hati. Tambah orang ini alim, tambah soleh. Kalau ilim berilmu, kalau alim dia sudah berilmu dan soleh. Itu tambah rendah hati. Ini orang bertakwa. Berarti gak kelihatan orang yang bertakwa. Iya. Kalau kita kita orang bertakwa, ya bisa ngerti orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ahli tuqa, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus tawakal, berserah kepada Allah dia. Sifat Nabi SAW ini dikatakan sayyidil mutawadhi'in, berarti pandangan Rasulullah. Karena ahli ma'rifah, orang yang ahli salat ini, pandangan Nabi lain, firasat Nabi lain, ijabah lisan, ucapan Rasulullah lain. Ya, maka waktu Nabi memintakan ampun pun Allah beri. Kenapa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kasih Allah Nabi Muhammad. Begitu ketika Rasulullah Isra Mi'raj Rasulullah dengan pakaian lengkap Nabi. Dengan pakaian lengkap Rasulullah Mi'raj melewati Sidratul Muntaha yang malaikat Jibril salam enggak berani satupun malaikat itu melewati itu garis. Rasulullah sampai ke Arsy, singgasana Allah. Begitu di sana ditanya Allah, "Wahai kekasihku, seluruh alam ini kepunyaan siapa?" Nabi jawab, "Kepunyaan engkau ya Rabb." Sambil ketakutan Rasulullah menjawab, "Wahai kekasihku, engkau ini kepunyaan siapa?" Terus Nabi bingung, Nabi ketakutan. Nabi jawab lagi, "Kepunyaan engkau ya Rabb." Terus Allah katakan, "Liman ana ya habibati?" Aku kepunyaan siapa wahai kekasihku? Ditanya Nabi. Nabi enggak bisa jawab. Sampai Nabi ketakutan enggak bisa jawab. Allah kepunyaan siapa? Nabi enggak bisa jawab. Terus Allah katakan, "Ana liman shalla alaik." Aku kepunyaan orang yang berselawat kepadamu. Itu begitu. Saking rahmat Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan itu nembus ke langit ketujuh. Maka wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhyi Pamijahan, ya, terus Sunan Gunung Jati, Wali Songo, terus Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul Jember, doanya ka'anal barq, seperti petir yang menyambar. Ya, itu doa yang ijabah, mustajabatu doa. Doa yang yang ijabah, yang sampai, yang didengar Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita setiap meminta Allah kabul, Allah ijabah. Nah, itu berakatnya doa sampai kudu sebut nama Nabi Muhammad, harus menyebut nama Rasulullah, baru doa akan sampai ke sana. Doa yang enggak menyebut nama Nabi berhenti di langit. Enggak nyampe, udah mubazir. Teriak-teriak segala macam, nangis-nangis sampai nangis darah kayak segala macam, tetap enggak bisa. Kalau udah ketentuan Allah, hukum, ahkam yang Allah tentukan, memang kalau kita berdoa, adab doa harus menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat aja nyebut nama Nabi kok. Nah, salat itu imaduddin. Salat tiangnya agama. Lah kan keterlaluan, tiang agama aja kita bawa nama Nabi Muhammad ketika syahadat ya. Ketika syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Maksud dia mudah. Nah, bagi wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah ya, salatnya agak salat aneh. Ini salat bukan salat di tempat yang benar ya, naudzubillah min dzalik. Dan akhlak Rasulullah SAW ini, Nabi Muhammad itu nggak ada bayangannya Nabi. Rasulullah itu nggak ada bayangan. Kalau kita punya bayangan, Nabi nggak ada bayangan. Itu keajaiban Nabi SAW. Terus Nabi kalau memandang nggak ada ujung. Nabi memandang apa kelihatan jelas yang dipandang Nabi. Dan kalau kita melihat Rasulullah sejarah bermil-mil pun terlihat jelas itu Nabi Muhammad. Itu kehebatan, kebesaran Nabi Muhammad SAW. Dan dikatakan pendengaran Rasulullah ngedengar di mana Allah berada. Itu pendengaran Nabi. Ya. Nah, tapi Rasulullah kalau memandang Nabi, kalau misalnya ada tembok nggak tembus Nabi. Ya, nggak tembus kan dijaga benar-benar oleh Allah pandangan Nabi Muhammad. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Semua gerak-gerik Nabi terus dikatakan guru Habib
Habib Abdurrahman bin Sasgaf almarhum di Pasuruan sepersetriliun detik Allah nggak pernah lepas pandangannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepersetriliun detik, bayangkan. Dan Rasulullah selalu mengingat Allah. Maka pantas dikatakan Mama Bakri Sayyidil Mutawaddain, orang yang paling banyak ingat Allah subhanahu wa ta'ala, ahlul ma'rifah. Begitu orang sholat khusyuk dikerjakan, tumaninah kerjakan sholat, setelah sholat istighfar, terus baca segala macam zikir, ini segala macam itu, terus dia salawat, terus meminta kepada Allah, ijabah langsung. Kenapa? Karena orang ini seperti yang dikerjakan Nabi gitu. Ngikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang, dikatakan kalau kita makan pakai tangan kanan, kita ngikutin pakai tangan kanan, nggak pakai tangan kiri. Kalau pakai tangan kiri pernah kejadian itu, disuruh sama Rasulullah, makanlah kamu pakai tangan kanan. Dia pura-pura, aku nggak bisa ya Rasulullah. Sekali lagi Nabi tegar, makanlah kamu pakai tangan kanan. Aku nggak bisa ya Rasulullah. Sekali lagi Nabi beritahu, makanlah kamu pakai tangan kanan. Nabi marah, aku nggak bisa ya Rasulullah. Ketahuilah, kau nggak akan pernah bisa makan pakai tangan kanan. Seketika itu setiap makan pakai tangan kanan jatuh lagi tangannya, nggak bisa lagi makan pakai tangan kanan. Naudzubillah min zalik. Nah, itu sebab kenapa? Karena nggak paham apa sunnah, apa Rasulullah SAW. Padahal Nabi suruhkan adibu auladakum ala salasati khisal hubbi nabikum. Sudah Nabi suruhkan, Nabi beritahu, khabarkan kita untuk mengenali Rasulullah SAW. Terus wa ahlu baiti, kenal keluarganya Nabi. Keluarga Nabi ini rumah Nabi. Yang di dalam rumah Nabi, yang paling di hati Rasulullah Sayyidah Khadijah, istri Nabi, ya, paling dekat ke Nabi. Kenapa? Karena waktu Sayyidah Khadijah wafat, Nabi udah nggak karuannya, kayak suami istri, terus salah satunya meninggal, galau. Si salah satunya ini udah sedih, mau umur tua kayak tetap begitu, namanya cinta ya, pasti begitu. Nah, begitu juga Rasul ketika Sayyidah Khadijah wafat, itu Nabi pemurung, jadi pemurung Rasulullah. Sahabat bingung semua gitu tuh. Nah, di sana di antara yang serumah dengan Rasulullah Sayyidah Khadijah. Yang Allah berfirman, "Innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira." Sesungguhnya Allah berkehendak membersihkan sebersih-bersihnya wahai kamu semua ahlul bait. Ahlul bait di sana yaitu istri-istri Nabi dalam ayat itu, wa yutahhirakum tathira, dan akan Allah bersihkan. Begitu itu cinta Rasulullah ke ahlul bait. Makanya kita juga disuruh mencintai ahlul bait seperti Rasulullah mencintai ahlul bait. Kalau Rasulullah ahlul bait ke safinah Nuh, Nabi bilang, keluargaku seperti bahtera Nabi Allah Nuh, sampai kita disuruh naik maksudnya. Kalau kita nggak naik ya kita ketinggalan seperti di zaman Nabi Allah Nuh, tenggelam itu dunia dengan banjir besar. Nauzubillah min dzalik. Terus apa dikatakan ahlul bait di sana serumah dengan Rasulullah? Ada Ibnu Mas'ud, ya, pelayan Nabi. Selalu di mana ada Nabi, dia di situ. Dia di rumah itu bareng sama Rasulullah. Ibnu Mas'ud. Terus ada Anas bin Malik, yang ketika usia Anas itu 8 tahun diberikan ibunya ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku memberikan kau hadiah. Bukan hadiah, saking cintanya sama Nabi, anaknya dikasihkan ke Rasulullah. Oh, saking apa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Itu ahlul bait. Di antara ahlul bait itu. Terus mertua Rasul, misal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, termasuk ya. Cuman di sana ahlul bait yang disebutkan di sana yang paling dekat dengan Rasul. Yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sekarang Habib sekarang. Karena dari ahlul bait yang disebutkan Hasan Tsumal Husain. Ya, Hasan itu anak Sayyidah Fatimah, putri Rasul. Nah, Hasan itu punya abah, punya ayah Sayyidina Ali, mantu Rasul. Ya, Hasan bin Ali, Hasan Husain ini kesayangan Nabi, kesayangan Rasulullah, memang cucu Nabi. Nah, tersebut ahlul bait juga. Begitu. Dan disebut di sana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam satu ayat menyatakan qul la as'alukum alaihi ajran ilal mawaddatan fil qurba. Itu yang dimaksud ahlul bait Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, dan Ummul Mukminin Sayyidah Khadijatul Kubra.
istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa, Beb? Karena ketika Allah mengatakan innama yuridullahu liyuthiba ankum ahlul bait, ketika itu Sayyidah Khadijah sudah wafat. Itu akhlak istri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummul mukmin, ibu semua daripada mukmin wal mukminah. Begitu melayani Rasulullah. Terus begitu sabar Sayyidah Khadijah. Nabi begitu Rasulullah. Nabi lelaki tapi enggak bagaimana. Enggak Rasulullah. Nabi begitu ngerti. Kenapa? Karena Rasul seperti itu. Karena Nabi Rasul. Fatimah Az-Zahra binti Rasul, akhlak Sayyidah Fatimah ketika memandang ayahnya Rasul, dia enggak anggap itu abah juga. Ayah bukan, anggapnya Rasul. Kenapa? Karena sifat dari dia anak Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam kaidahnya itu dikatakan fadilatu zat, karena zatiyah. Kan ada sifat daripada dima, daripada darah, bahwa Fatimah Az-Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Pernah suatu saat Nabi ancam Fatimah. Andai kata putriku Fatimah faqad qata'a yadaha. Andai kata Fatimah putriku mencuri, akan aku potong tangannya. Di Arab sana geger. Gak mungkin Fatimah mencuri. Itu tebean. Kalangan ashabur Rasul, sahabat di zaman Nabi SAW. Misalnya satu pendapat ngerokok. 4 madhab mengharamkan rokok. Ya, cuman ashabus Syafi'i membolehkan. Jadi ada di zaman itu sahabat Imam Syafi'i yang memakruhkan rokok. Begitu. Jadi hidup begitu. Akhlak Nabi seperti itu di zaman Rasulullah. Maka Nabi ya kan sahabat. Mudah-mudahan Fatimah Az-Zahra binti Rasul nggak nyuri ya. Nah, karena apa? Itulah rahmat Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Bashar, dikatakan Rasulullah, pemimpin manusia. Dan ini bintu Muhammad bin Abdullah SAW yang dikatakan Fatimah Az-Zahra binti Muhammad Al-Batul, yang membawa keturunan. Lah, perempuan bawa keturunan. Jadi kayak Siti Maryam ya. Siti Maryam, ibunda Nabi Allah Isa alaihi salam, seperti itu. Jadi umat Nabi Muhammad utama, dan diantara terus setelah sahabat, setelah tabi'in, kita umat ini banyak yang Allah beri keutamaan. Sultan Aulia, raja wali-walinya Allah, Syekh Abdul Qadir Jailani, sampai ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu hadir itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Di zaman yang lain, zaman 500 Hijriah, Syekh Abdul Qadir Jailani ini hidup. Ya, setelah Nabi wafat. Cuman ketika Isra Mi'raj Allah hadirkan itu. Itulah dahsyatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Begitu maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa, bersyukur kita? Alhamdulillah. Alhamdulillah udah. Bersyukur terus kepada Allah. Habib suka main ke Ciarutan, daerah Bogor sana. Di sana ada Kiai Dadang Soekarna. Di sana itu ada petilasan gong dari zaman Sunan Gunung Jati. Petilasan gong dari zaman itu pokoknya dari zaman itu. Jadi ada gong ini ditutupin begitu. Jadi Ki Dadang Soekarno ini anak keturunan yang jagain itu gong itu di Ciarutan Ilir di Bogor sana. Apa Ki Dadang kalau ngomong sama Habib selalu ngomong alhamdulillah, alhamdulillah, terus alhamdulillah begitu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. As-salatu ala waktiha, akhlak Rasulullah apa? Nabi enggak mundur-mundur salat, enggak mungkin Rasulullah mundur-mundur salat, mustahil. Lah bayangkan orang alim, Syekh Abdul Qadir Jailani misal. Enggak mungkin mundur-mundur salat ya. Ada uzur, bukan ngulur ya. Kalau ngulur, ini orang ada masalah, tapi kalau uzur boleh. Lagi masak segala macam ya, boleh. Nerima tamu, nunggu tamu pulang, boleh. Kalau tamu sampai jam 2 datang sampai asar nggak pulang-pulang ya usir. Iya, kurang sopan. Tapi kalau enggak jangan. Kalau cuma 10 menit, setengah jam jangan, ya kita jaga akhlak. Nah, karena seperti itu akhlak Nabi Muhammad SAW. Terus apa? Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Itu di zaman itu ketika Mi'raj Rasulullah, Allah hadirkan itu di zaman itu. Itu Allah bisa. Nah, ada lagi cerita Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani di Mekah sana. Ada santrinya dari sini, orang sini. Orang sini mondok di sana di Mekah, Darul Maliki.
Dia lihat Said Muhammad ini nggak betah, kepengen pulang ke Indonesia. Nah, terus dipanggil sama Said Muhammad. Nah, kesini, kenapa? Nggak betah. Iya Sayyid. Lihat buka jendela, suruh buka jendela. Dibuka jendela dari Mekah sana, dibuka jendela, lihat kampung halamannya. Begitu itu, besar hati kan? Satu, ngelihat hilang kangen. Kedua, takjub kepada gurunya Said Muhammad. Terus Said Muhammad panggil sini. Dia buka pakaian belakangnya. Di pundaknya itu ada sabetan pedang. Ini dulu guru ikut perang Badar. Itu begitu. Ya. Jadi Allah besarkan. Allah berikan kita peninggalan Rasulullah SAW ini taraktu fikum mustaqalain Al-Quran wa sunnah. Ya, dikatakan kita ini ditinggalkan Nabi diberi warisan Rasulullah untuk kita ngerti Quran ini, ngerti sunnah, ngerti Nabi dan apa yang berhubungan dengan Nabi ya. Dalam satu riwayat sahih, riwayat Muslim, Nabi katakan taraktu fikum mustaqalain Al-Quran wa idrah. Dua-duanya hadis Rasulullah. Dua-duanya ini ucapan Nabi, berkah. Ucapan Rasulullah itu tinggi derajahnya. Bahkan lebih banyak jumlah hadis daripada Al-Quran Al-Karim. Watawa sobil haki, watawa sobil sober. Cuman umat Nabi Muhammad. Sampai Allah bersumpah, wal asri. Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i, dalam ayat itu kagum Imam Syafi'i dengan satu ayat ini. Wal asri ini. Ilal ladzina amanu wa amilu solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu benar yang dibawa Rasulullah. An-Nabi SAW Rasulullah ini akhlakul karimah. Rasulullah ini yang bisa menjadikan orang ini benar, sebenar-benarnya benar dan terus sabar. Apa sabar? Orang yang dekat dengan Allah, orang yang selalu rajin mengerjakan salat, orang yang enggak pernah lupa akan yang sunah-sunah terus dikerjakan. Ini luar biasa yang Allah katakan. Allah sampai bersumpah, wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya segolongan orang itu dalam kerugian. Dia telah mendapatkan kerugian. Allah mengatakan dia sudah rugi, Allah katakan. Dan Allah terus lihat orang-orang yang beriman ini. Insyaallah kita orang beriman, amin. Ilal ladzina amanu wa amilus solihat. Terus orang-orang yang beriman kepada Allah dan banyak beramal soleh. Orang beramal soleh berarti apa? Berarti orang yang menegakkan agama. Orang yang enggak takut dalam untuk ia berani di saat sesuatu yang buruk untuk memalingkan pandangan. Untuk enggak memikirkan apa-apa yang su'don, yang berburuk menjadikan sangkaan kita ini hati kita menjadi jelek. Terus watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr. Terus dan selalu yang dibawa mereka itu antara watawasaw bil haqq, selalu dia kalau dia ini selalu dia ini benar, selalu dia sabar. Siapa mereka orang-orang yang saleh yang Allah berikan itu pasti cahaya, karena dikatakan mukmin. Jadi cahaya mukmin ini, lelaki atau perempuan mukmin atau mukminah itu ketika melewati shiratal mustaqim bisa memadamkan api neraka. Itu cahaya. Kenapa? Kan al-ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Qur'an wal hadis. Karena itu yang dikatakan kekuatan daripada muamalah, hasil zar amal perbuatan kita selama di dunia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah. Lah kalau enggak begitu nanti ngelewatin shiratal mustaqim, ngelihat api, berarti masuk ke neraka nanti ya? Akan enggak. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan wa inna azabi lasyadid. Sedangkan orang-orang itu yang Allah katakan dalam surah Al-Asr itu mereka dalam kerugian, dia akan mendapatkan azab Allah. Tapi kalau kita jauh, mudah-mudahan jauh, sejauh-jauhnya. Jangan sampai sama sekali dekat dan kita melihat azab itu la fil kubur ataupun di mahsyar ataupun di mizan sampai ke suratul mustaqim. Mudah-mudahan Allah jaga. Karena apa? Kalau kita mau untuk banyak bersolawat ke Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Datang sahabat ke Rasulullah, tanya, ya Rasulullah, bagaimana cara aku bersolawat kepadamu ya Rasulullah? Kata Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bertanyalah sahabat, bolehkah aku menambahkan Sayyidina ya Rasulullah? Aku menyatakan kau penghuluku ya Rasulullah. Kata Nabi, itu lebih bagus. Makanya itu di kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam Ibnu Sharaf An-Nawawi mengatakan
Nah, yang kita pakai salawat dengan menyebut sayyidina, ngikuti sahabat. Kalau nggak pakai nggak apa-apa, boleh nggak apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad boleh. Habib punya zidah dari Umi ini Hababah Rugayyah binti Husain Al-Habsi, Sarifah Rugayyah binti Husain Al-Habsi. Itu kalau ngajarin Habib kudu pakai sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kadang lengkap dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Itu jidah nenek dari Umi. Nenek dari Abah lain lagi. Sarifah Syifa binti Idrus Al-Atas Asyami. Kalau Sarifah Syifa suruh Habib baca atau ngajarkan Habib, nggak nyuruhnya, nggak suruh. Nah, dia bilang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nggak pakai sayyidina, boleh, nggak apa-apa. Tapi afdalnya pakai sayyidina, begitu. Karena ada keterangan, ya, ada keterangan sesuatu yang lebih bisa menggugurkan yang sebelumnya. Tapi dikerjakan yang itu, jangan terus menggugurkan yang itu, digugurin segala lah. Gak ibadah nanti ya, lah akhlak. Apa kita umat Nabi Muhammad pasti kecepretan, pasti dapat keberkahan daripada Rasulullah SAW. Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim. Andai kita sudah melaksanakan apa yang Allah perintahkan atau yang wajib atau yang sunnah, berarti Allah akan memberikan futuh kepada hati kita untuk menjadi orang yang ihsan, orang yang baik. Orang mendapatkan syafaat Rasulullah nggak gampang ya. Orang mendapatkan hasil nanti di akhirat itu mendapatkan surga ya nggak gampang. Asal bagaimana kita membiasakan diri istiqamah dalam beribadah. Banyak dalam bersolawat istiqamah. Terus berketerusan. Ya, setelah sholat biasain sholawat 100 kali ya. Dibiasakan begitu. Dibiasain banyak berzikir, baca istighfar. Baca istighfar doa Nabi Allah Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Banyak, terus banyak salawat nur, salawat tibbil qulub, ya, salawat busra, segala macam ya. Salawat kenapa? Karena salawat ini ad-doa. Salawat ini ya doa. Ad-doa usulul mu'min dikatakan. Doa itu bisa menjadi senjata kita seorang mukmin. Nah, kalau kita nggak mau punya senjata ya nggak apa-apa ya. Nah, cuman jangan, kalau bisa itu bekal. Kenapa? Ada kafaratul ilm. Kita harus cukup dalam segala macam ilmu. Kalau kita kekurangan satu nanti rugi, nggak afdal. Berarti sesuatu yang afdal kan kita tinggal. Ya, nggak ada kebutuhan kita mikirin buat apa. Kita nggak ada kebutuhan nih, kita mikirkan jangan mubazir. Nah, tapi sesuatu yang ada keutamaan di sana. Misal sholawat pakai sayyidina. Baca maulid apa nggak baca maulid? Ya baca maulid. Baca ratib apa nggak baca ratib? Baca ratib. Baca manakiban atau nggak baca manakiban? Baca manakib. Sampai ngaji apa nggak ngaji? Bila nggak ngaji kan aneh. Ya, akhirnya jadi jahil. Karena apa? Karena nggak ngerti yang haram, yang halal ya. Dan Nabi Muhammad SAW itu dikatakan fatonah, ya, cerdas Rasulullah. Di antara akhlakul karimah Rasulullah, Nabi siddiq, Nabi jujur, Nabi amanah, Nabi yang nggak khianat, ya, nggak munafik. Nabi berarti paling benci orang yang munafik. Oh iya, Musailamah al-kadzab, memang ngaku Nabi, bayangkan begitu ya. Dan Rasulullah mengatakan dalam hadis Imam Bukhari Muslim, dikatakan Rasul, aku benci orang yang memasukkan hadis Nabi. Ya, jadi nggak boleh orang bohong. Naudzubillah min dzalik, ngimpi ketemu Rasulullah tapi nggak ngimpi, nggak boleh. Jadi bukan masalah mimpinya ya, tapi orang ini bohong. Karena ada hadis diketerangkan di zaman Rasulullah hidup, memang Nabi udah benci orang yang suka memasukkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.